Selamat pagi, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Dari manapun saudara berada, dari yang berada di Gresik, Surabaya, di Jakarta, di luar pulau, dan dimanapun saudara yang pagi hari ini bergabung, saya ucapkan selamat menikmati kasih dan kemurahan Tuhan di hari yang baru ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memulai pujian penyembahan kita di pagi yang indah ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu. Engkau menganugerahkan kami hari yang baru, Sabtu yang baru, di tahun yang baru ini ya Tuhan, 15 Januari 2022. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami masih dapat menikmati kalender yang baru ini Tuhan. Bapa, pagi ini sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, layakkan kami untuk kami memuji, memuliakan, melayani-Mu Tuhan. Urapi kami semuanya, urapi setiap pelayan-Mu, baik tim pastori, tim admin, ataupun pelayan-pelayan-Mu yang lain yang terlibat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, dan kami yakin setiap jemaat-Mu yang turut join pagi hari ini semua juga menerima lawatan yang daripada-Mu. Tuhan, tolong berkati juga setiap jaringan internet dan perangkat yang kami gunakan, sehingga dapat digunakan dengan lancar untuk kami dapat memuji, memuliakan, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mulai ibadah pagi bersama Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan memuji, menyembah Dia. Kita mau katakan, ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu,
ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Semuanya biarlah mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan, karena Dia yang layak menerima segala pujian penyembahan kita. Syukur Tuhan. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau mendengar segala seru doa, ucapan syukur yang naik dari setiap anak-anak-Mu yang join pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita yakini bahwa penyertaan, pemeliharaan Tuhan senantiasa berlaku buat kita semuanya. Dan jika saat ini saudara sedang mengalami suatu persoalan, ujian, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah berdiam diri. Tuhan pasti akan campur tangan menolong kita. Rendahkan hatimu di hadapannya, dan kita akan menikmati lawatannya. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita yakini Tuhan pasti membukakan jalannya melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Dan kita membuka hati kita untuk mempersiapkan diri kita menerima berkat firman Tuhan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Kami meyakini Tuhan, Engkau pasti buka jalan ya Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Duta Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala memimpin kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Lagi Tuhan beri waktu, beri umur untuk kami semua dapat bangun di tempat kami masing-masing. Pagi ini kami dapat lagi menikmati pagi bersama Yesus, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih, kami masih dan akan tetap menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus. Karena siapa yang mengikut Engkau kemana Engkau ada, di sana kami menikmati semua yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih, Engkau datang adalah sumber kasih karunia demi kasih karunia yang tak pernah habis-habisnya. Ketika kami semua yang mengikuti Engkau membutuhkan segala sesuatunya, Engkau sudah menyediakannya. Terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini. Syukur dan sembah kami pasti sampai ya Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Dan karuniakan kami, pendengaran kami disucikan seperti seorang murid, sebagai seorang murid, dan menerima apa yang Dikau ajarkan, Dikau sampaikan di pagi ini. Terima kasih, kami yakin dan percaya ketika kami dengar-dengaran akan Engkau, niscaya kami boleh mendapatkan yang terbaik dari apa yang Kau janjikan itu. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami untuk memasuki seluruh pelayanan ibadah kami, baik di sepanjang minggu ini, di hari ini, dan di minggu esok Tuhan. Kami menikmati satu fellowship yang ajaib, satu fellowship yang luar biasa. Karena fellowship kami dengan Dikau Raja di atas segala raja. Terima kasih, kami mau menerima sabda-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kami terima kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, shalom, shalom. Iya, pagi bersama Yesus, sungguh saya menikmati hal yang istimewa pagi hari ini. Semua sehat ya? Iya, lambaikan tangan. Kalau ada yang di rumah sakit, pertanyaan saya, sehat ya? Sehat. Iya, puji Tuhan. Karena kita juga berpegang apa yang kita ucapkan dengan iman, dengan keyakinan. Niscaya kami menerima apa yang Tuhan sediakan dan janjikan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita lebih dulu di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu kisahnya siapa ini? Bartimius. Ya. Ketika saya dan saudara jadi Kristen, kita sudah dengar berapa kali kita baca ayat yang ajaib, yang luar biasa ini. Di dalamnya ada satu kebenaran yang tidak habis-habisnya
kita peroleh pengungkapan dari isi hati Tuhan. Ya, saudara-saudara, kadang waktu Tuhan itu mengatakan yang sepertinya kita harus menangkapnya itu dalam proses pembelajaran untuk menangkap sinyalemen yang dia sampaikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya ada kalimat begini dulu, mendiang Gus Dur yang terkasih itu ya. Ketika beliau bermaksud menyampaikan sesuatu jalan ke timur gitu, seolah-olah beliau itu mengatakan hal yang ke barat. Tetapi orang yang memiliki kedekatan dengan beliau bisa membaca maksudnya. Ya, membaca maksudnya. Ini sekedar ilustrasi saja, tidak sempurna, namanya ilustrasi ya. Ya, saudaraku, sampai ada orang yang berkata, wah itu bahasanya beliau itu bahasa langit. Ya, bahasa dewa begitu ya, bahasa dewa. Siapa yang dapat mengerti? Mungkin secara awam orang berkata sulit untuk bisa menangkap apa yang menjadi maksudnya beliau. Tetapi ada orang-orang dekat, orang-orang yang bisa mengerti maksudnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dapatkan prinsip-prinsip kebenaran yang dimaksud oleh beliau. Begitu juga saudara-saudara, banyak orang Kristen yang di dalam kehidupannya bisa sulit memahami apa yang dimaksud Tuhan. Ketika orang itu barangkali tetap berkeras di dalam cara berpikirnya sendiri, cara berkonsepnya sendiri, ya, dengan berbagai macam isi kepala kita ini, sehingga menjadi hambatan untuk kita sebetulnya sudah dapat menikmati semua yang dijanjikan. Loh Pak Gembala, bukannya salah itu. Yang namanya dijanjikan itu kan belum. Ya, kalau dijanjikan oleh manusia, bisa iya, bisa belum, bisa tidak. Ya kan? Kenapa? Manusia bisa berjanji kepada kita atau kita janji kepada orang lain. Tapi masalahnya yang kita janjikan itu masih belum ada. Tapi kalau Tuhan Yesus berjanji, iya, apa yang dijanjikan itu bukan tidak ada, sudah ada. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, contoh, pokok ayat yang kita pegang adalah di sepanjang tahun ini, Yosua pasal 21 kan, ayat 45. Segala yang dijanjikan Allah, semua dipenuhi, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Konteksnya saudara-saudara, waktu itu Tuhan sedang bicara, keluar dari Mesir. Aku tunjukkan negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu. Suatu negeri yang berlimpah, ya, penuh susu, anggur, madu dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Musa memerintahkan 12 pengintai, ya, untuk melihat dari dekat walau belum masuk. Ternyata betul negeri itu seperti yang disampaikan dalam janji Tuhan. Adalah negeri yang penuh dengan susu, madu dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa anggur satu tandan itu digandar itu dipikul 2 orang ya. Kalau dipikul itu 1 orang mikul kiri kanan itu ya. Tetapi kalau digandar itu ya 1 batang begitu kayak tongkat pramuka, kemudian itu 1 tandan anggur, ya kita bisa bayangkan besaran dari anggurnya, jumlahnya berapa. Digandar 2 orang, orangnya itu berat sekali itu. Ya jalannya meyek-meyek itu bahasa saya ya. Ternyata betul. 12 orang ini menceritakan betul yang dikatakan firman. Cuman masalahnya ada 2 model Kristen. 10 orang berkata benar yang dikatakan. Yang dijanjikan Allah itu sudah ada. Tapi masalahnya untuk masuk ke sana tidak mungkin. Nah,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nih orang yang banyak konsep, ya, mengandalkan penglihatan secara kasat mata. Ini bicara apa? Konsep, ya, strategi, pikiran macam-macam. Ya, saudara-saudara, sulit menerima apa yang sudah ada disediakan oleh Tuhan. Yang dua kita semua tahu kan? Ya, Kaleb dan Yosua. Ya, katakan betul yang Tuhan firmankan. Dan betul memang di tempat itu seperti yang dikatakan oleh 10 saudara kita yang lain pengintai ini, ada raksasa-raksasa. Tetapi Yosua katakan, asal kita tidak berontak kepada Tuhan, ya, kita telan habis semua raksasa-raksasa itu. Seperti belalang, ya, pepes belalang. Ya, begitu. Kalau 10 orang tadi mengatakan lain. Di mata mereka kita seperti belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb berkata tidak. Kalau kita tidak berontak kepada Tuhan, maka raksasa belalang kita pepes, kita botok. Kesukaan saya, asal nggak pedes, ya. Kalau pedes, wah sorry saja. Ya, saudara-saudara, orang lain yang menikmati gitu. Tapi syaratnya apa? Tidak memberontak kepada Allah. Itu Bilangan pasal 14 ayat yang ke-9 kalau tidak salah, ya. Itu adalah ungkapan orang yang mengerti bahasa Tuhan. Hari ini saya ingin meyakinkan kepada saudara-saudara semua, ya, bahwa harus kita paham ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita itu berhak menjadi ahli waris, menerima apa yang Tuhan punyai. Gitu loh. Itu jadi standar awal saya melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sampai hari ini. Ternyata betul. Kalau boleh saya sedikit flashback, memulai pelayanan tanpa sponsor, jujur tanpa seleri sedikit pun dari mana, saya juga tidak tahu. Saya masuk dituntun Tuhan, ya, di dalam sebuah sistem gereja yang sifatnya otonom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berapa dari saudara masih memahami itu? Karena yang mengikuti pelayanan kami ada yang dari awal, ya. Dari awal di mana Tuhan menuntun kami memulai sesuatu seperti yang Tuhan maksudkan. Saudara-saudara, saudara pernah cerita proses bukan kesulitan, saya katakan bukan hal yang berat. Karena waktu itu saya bersama mendiang, ya, enjoy saja. Ya, ketika namanya menu makanan itu aja dan unik, cekernya ayam. Ya, tapi belinya di swalayan. Kenapa? Karena awal waktu itu kami sudah dari sebuah seminari masuk di sebuah organisasi, harus lagi minimal tuh kursus berkait dengan dasar doktrin pengajaran. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kursusnya kami selama 2 tahun, ya, lagi ditambah 2 tahun lagi. Itu naik motor. Ya, Gresik Surabaya. Ah, saudaraku. Ada di Jalan Mojopahit, ya, Surabaya, sebagian orang tahu. Selesai jam 10 malam, ya, saya berdua sengaja mendinginkan badan, ya, saudaraku, masuk ke swalayan Sinar Jalan Bintoro itu, ya. Jadi satu jalan belakangnya. Di sana jalan keliling, enggak punya duit. Enggak ada duit. Setelah mendinginkan badan, ya, duduk-duduk di situ, mungkin kalau beli minuman satu, berdua, ya, saudara gue dikasih Tuhan. Dan terakhir ujungnya, karena itu swalayan 24 jam, ya. Jadi kalau mau kira-kira mau bergadang di situ 24 jam juga nggak bayar, saudara-saudara, untuk dinginkan badan, ya, karena di rumah masih belum ada AC gitu kan. Nah, begitulah. Selesai, ya, beli di swalayan ceker 1 packing. Saudara ingat semua ada. Ini berkisah tiap waktu seperti itu saya ingat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan pulang, ya. Besok dimasak. Cuma direbus saja, dicaca kasih bawang putih gitu. Makanya sampai hari ini saya pinter masak, ya. Proses itu jadikan pinter. Kalau orang tuh maunya instan aja selamanya bodoh. Repotnya kalau ketemu mertua nanti minta masak, ya, gulai atau kare gitu, ya kan. Ya, wah kok enak masakannya. Ternyata itu bumbu jadian kan. Nah, tapi kalau sudah belajar mengolah sendiri, wah,
Kalau sampai di luar negeri kesulitan cari kerjaan, kira-kira gitu, buka aja, ya kan, depot masakan. Oh, laku keras itu. Ya, saudara, duitnya banyak. Nah, itu kalau ngomong duit itu loh ya. Nah, itulah perjalanan. Kalau enggak, ya dikomben dengan apa? Minyak babi itu loh yang kalau digoreng jadi minyak, jadi gromoan tuh. Ya, minyak itu jangan digoreng, dicacah gitu. Makan. Menikmati sekali dan ya luar biasa. Makanya saya heran kalau kemudian ada pendeta berpikir, wah jadi pendeta itu berat itu. Apalagi ada orang tua konsul sama pendetanya, mau dapat mantu pendeta. Lantas pendeta itu sendiri ngomong umpamanya begitu. Wah jangan loh, nanti kalau anakmu itu dinikahin pendeta itu berat pendeta itu. Bebannya itu waduh segunung gitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya faktanya tidak begitu. Kalau seorang satu memiliki pengalaman di dalam perjumpaannya dengan Tuhan itu secara personal, secara pribadi. Kemudian mengalami sesuatu karena keyakinannya seperti seorang Bartimius. Dia baru mendengar loh, seumur hidupnya buta loh. Belum tahu persis sosok Yesus itu seperti apa waktu Sang Kristus, Sang Immanuel itu datang dalam wujud. Belum lihat. Tetapi saudara apa yang dia dengar? Makanya saudara harus memperdengarkan firman ya. Saudara harus menyampaikan pesan, berita bahagia itu kepada siapapun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan begitu didengar Yesus itu lewat, dia berteriak, dia berseru-seru. Dan waktu ditanya sama Tuhan ya, ketika dia teriak kan kita tahu itu di ayat-ayat atasnya itu. Murid-muridnya menghalau. Diam, jangan berisik. Nah, begitu. Semakin ditekan dia, semakin teriak. Nah, itu menunjukkan antusiasme seorang percaya yang sungguh-sungguh. Jangan saudara ngadepi tantangan dikit, ada pressure dikit udah langsung gitu ya. Telerisasi. Iya saudaraku, letoi. Itu jangan. Namanya tantangan, pressure, intimidasi, itu kan gertak sambal itu. Iya kan? Ya, mana ada orang yang kapok makan sambal. Ya, lebih-lebih yang berjulukan buto sambal gitu. Iya kan? Ngewes, wah gitu ya. Mules juga perut sampai kayak mual-mual itu. Tapi besok balik sambal lagi. Namanya juga talenta dan hobi. Iya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Sampai ada istilah kan di Surabaya ini kapok, apa? Kapok, lombok. Ha, itu. Jadi kena cabai kayak wah kapok aku tobat aku langsung ya balik lagi kayak begitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ya sudahlah itulah ya. Kalau kaitannya dengan Lombok-Lombok begitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya teringat Lombok jadi ya saya nggak suka Lombok ya, jadi tolong kalau saudara-saudara, wah ini request kelihatannya ya, kalau ngirim sesuatu jangan yang pedis-pedis. Ya, saudara-saudara, iya tantangan itu hal yang biasa. Kalau kita melihatnya, sudah semakin semangat, nanti kan jebol. Ya, raksasa-raksasa itu cuma intimidasi. Yang jaminan Tuhan, udah masuklah negeri itu sudah tersedia segala macam. Ya, sekali lagi hambatan, orang Kristen kalau tidak bersikap seperti Bartimius. Contoh-contoh banyak lagi. Ada orang yang lumpuh di pinggir kolam itu kan. Nah, ketika Tuhan datangi di situ, ngapain apa yang kamu butuhkan? Dia tidak cerita langsung kebutuhannya. Ya, wah berkelit macam-macam dia, berargumen kok sama Tuhan. Salah. Ya, air ini berguncang kalau ada orang masuk, ya sembuh. Ya, tapi sebelum aku sampai di situ orang lain udah mendahului dan sebagainya. Bartimius itu orangnya simple. Simple ya, bukan sampel. Tolong saudara-saudara, karena antara bahasa Surabaya itu kalau sampel itu error. Nah gitu ya. Simple itu praktis aja, sederhana aja. Enggak usah mikir yang ini. Nah, kadang orang itu ya masa kerja itu masih 15 tahun lagi itu pensiunnya dipikir sekarang. Nanti kalau pensiun gimana? Wah itu orang buang-buang energi.
Ya, model kayak saya gini loh. Ya, nanti pensiun gimana? Tuhan. Iya kan, urusannya Tuhan. Nah, apa punya tabungan banyak kayak Pak Gembala? Enggak juga, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Karena bagi saya setiap kepercayaan mengelola keuangan, ya, itu bukan uang saya, gitu loh. Ini saya menempatkan diri sebagai bendahara Tuhan. Dan faktanya terus mengalir semua, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sirkulasinya itu selalu Tuhan yang menjamin, ya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, coba bayangin aja itu Natalan kemarin itu ibadah onset cuma 2 sesi. Itu kira-kira petugas yang jaga lebih dari 100 orang. Tanya Pak Roni ini. Saya tahunya itu gimana? Tentu kita memberikan ya rasa terima kasih kita. Sejumlah ini ya kita bagi sekian dan seluruh jumlah itu habis. Ya, saudara. Wah, berarti lebih dari 100 orang. Ya, sampai ada beberapa orang, Pak, gimana itu Pak manajemen? Sudah nggak usah dipikir. Ya, nggak usah dipikir. Kan saya ngajarkan. Kalau darurat butuh sekali gimana Pak? Ini uang sekolah udah nggak bayar, anak saya nggak bisa ujian, nggak bisa ulangan ini ikut ini. Nggak ada dana, nggak ada celengan Pak. Ya saya cuma punyanya itu cincin kawin Pak. Saya bilang, boleh nggak Pak cincin kawin dijual? Boleh. Jangan jual cintamu. Asal itu kan selalu pesan saya kan. Saudara-saudara jual aja. Itu kan barang sakral doanya. Barangnya ya barang, materi. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus gimana Pak? Nanti kalau ada rezeki lagi, ya beli lagi. Tapi kan nggak ada doanya. Ya lah, datanglah ke saya doakan. Kan saya agen doa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ngapain susah? Yang sederhana aja berpikir. Mau ada suatu kegiatan tertentu barangkali ya masih kurang berapa bulan lagi gitu dipikir nanti gimana ya, persediaannya gimana ya, alah susah amat ya. Makanya style pendeta kayak saya ini sederhana aja cara berpikir. Faktanya ketika noleh ke belakang ya, walaupun di awal makanya ceker, makanya lemaknya B2 saudara-saudara ya, sampai hari ini tidak ada kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, kenapa saya tahu? Kalau Tuhan ngomong, dia janji, yang dijanjikan itu bukan tidak ada, sudah ada. Tolong ingat ini. Saudara yang dikasih Yesus, ketika Tuhan bertanya apa yang kamu mau, Bartimius itu singkat jawabnya itu. Jadi pikirannya nggak bulat saudara-saudara. Ya, nggak bulat. Ya, aku mau melihat. Saudara-saudara, waktu dengar begitu, Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu, saudara-saudara itu melihatlah ia. Sekali lagi orang Kristen, kalau mau menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, jangan bulat berpikir. Ya, sederhana ini bahasa saya untuk diingat. Ya, jangan membuat pikiran kita, wah, susah hidup kayak begitu. Sederhana aja, berjuang. Waduh ini mengalami kerugian, wah ngadepi situasi, ini ekonomi saya kondisinya sangat parah umpamanya begitu ya. Bisa saja terjadi, salah kelola, mungkin salah kelola, saudaraku ini dikasih Tuhan, salah kelola, lebih besar pasak daripada tiang. Saudara mungkin karena euforia tertentu ya. Tapi bagaimana Pak kalau dalam keadaan sekarut-marut Tuhan selalu bisa memperbaiki. Saudara, produsen suatu produk tertentu kalau sampai ada kerusakan pasti bisa produsen itu untuk apa? Merepair kembali. Ya, makanya kalau orang menggunakan produk ya dari Jepang atau dari Amerika dari mana dan barang itu suatu hal yang besar, peralatan, mesin dan sebagainya, nah, biasanya yang menerima mandat mengelola di negeri ini itu mesti ditarik dibawa ke tempat ya produsen, perusahaan yang memproduksi itu. Untuk apa? Ya, untuk diberikan kursus. Diberitahu ini nanti kalau ada kerusakan ini. Iya. Ya, bisa kamu sudah piawai menangani. Nah, itu yang terjadi. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita Yesus. Ya, asal kita melangkah seperti ini. Yesus bilang, iya, pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Ya, kalimat berikutnya, lalu ia, Bartimius,
mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, mengeksekusi sesuatu kalau sudah itu berdasarkan satu keyakinan tentu juga logis. Ya, kalau tidak logis pun masih tidak jelas, bukan artinya tidak jelas itu tidak logis. Ya, logika kita itu akan bisa menerima suatu kenyataan yang masih belum tertangkap karena memang penuh keterbatasan, tetapi logika orang beriman itu kalau ada dasarnya ini perkataan Tuhan. Ya kan? Dan kita memang terikat pada covenant yang Tuhan ya lakukan. Covenant Tuhan itu kita pegang, kita juga terus saling memegangi. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Yang terjadi apa? Semua yang dijanjikan Tuhan akan tergenapi di dalam diri kita. Saya waktu terima panggilan Tuhan tidak banyak tanya, tidak pakai konsultasi macam-macam ya dengan Om T, Bapak Bambang Sutejo. Ya, hamba Tuhan yang bernama T. Leong Chiang. Waktu saya tanya, Om, mestinya saya mati ya? Iya Henry, makanya Om baptis kamu, serahkan kamu. Dalam keadaan gawat seperti itu. Kan begitu kan, sekarat ya. Terima Yesus langsung dibaptis. Om sendiri berpikir Henry mati. Tapi matinya Henry dibawa pulang ke sorga. Begitu. Ternyata Tuhan kasih hidup. Tuhan menghidupkan Henry. Tuhan punya rencana ya Om. Pasti Henry. Wah, itu saya ketemu satu pribadi Bapak yang jelas. Ya, sekarang apa yang Tuhan mau? Bagaimana kalau Henry ya, pertama kan tahapannya diungsikan, dipondokkan, mondok di satu tempat supaya terpisah dengan lingkungan. Saya bilang, ya gitu. Nggak berpikir bulat. Makanya dari awal tuh fondasi ya buat saya. Sampai hari ini saya tidak berpikir bulat. Ngapain mikir bulat-bulat? Ya, susah. Makanya orang yang itu boros muka. Ya, semua dipikir nggak jelas gitu. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, umur baru 40 tahun lebih gitu, batuknya sudah atas bawah, saudaraku. Iya, kenapa? Semua nanti masa depan, masa tua itu bukan untuk dipikiri. Kita harus perjuangkan, mumpung belum tua-tua amat, ya. Karena tetangga saya Ahmad itu memang belum tua, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah kita lakukan apa yang terbaik, usaha kita dengan semua yang muda, dengan semua ini, dengan lingkungan kita baikkan, ya, kita baikkan, kita terus ya berjalan secara baik. Dan jangan neko-neko lah, orang bisa salah, orang bisa keliru, tapi janganlah yang aneh-aneh gitu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau sebegitu, hari esok, masa depan, hari tua, kita tetap semangat, kita tetap berjuang. Ya, hari esok, hari tua kita terpelihara sama Tuhan. Sampai tutup mata pun nanti ya, atau buka mata, wah dipeluk sama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sederhana aja berpikir. Ya, jadi jangan kita itu terlalu mumet dalam banyak hal. Asal logika kita ada dasarnya. Begitu ya pada gilirannya hamba Tuhan yang bimbing saya, ayo kamu ya sekolah kita. Ya Om, itu nggak ngerti saya. Udah nanti gimana? Selesai itu harus memulai pelayanan, saya ikuti. Jadi bukan tipenya yang memberontak. Makanya Yosua berkata, asal kamu tidak memberontak kepada Tuhan, semua yang tersedia, yang dijanjikan itu kita akan dapat nikmati. Saudara yang dikasih Tuhan masih ingat? Orang yang jalan sama Yesus, saya umpamakan saya waktu jalan dengan bapak rohani saya berikut yang menuntun saya dalam pelayanan. Pendeta Dr. Benny Santoso kan? Saudara yang dikasih Tuhan, karena kedekatan kami selalu dapat kesempatan untuk mengikuti beliau. Baik itu di dalam negeri dan sampai di luar negeri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan pada waktu beliau pergi sendiri, saya masih ingat sekali, ke Bali karena ada suatu urusan tertentu ya demi pelayanan jemaat, jadi bukan rekreasi ya. Kemudian beliau dengan satu asisten yang dari Jakarta dan saya diminta, Henry kamu terbang langsung ke Bali nanti ketemuan di sana, dan saya masih ingat ya, menginapnya waktu itu tahun 90 berapa ya, di Hotel Paradiso ya, di Hotel Paradiso. Ya, itu yang di selatannya Kuta ya, wilayah Kuta situ. Kemudian besoknya kami mesti berjalan ke satu tempat di daerah Bedugul atau di mana, kami sedang mencari seseorang. Ya, itu saking perhatian beliau seperti itu. Dan karena saudara yang dikasih Tuhan, kami bertiga saja begitu.
kami tinggal, beliau buka satu kamar lagi, yang dari teman dari Jakarta tadi itu, di kamar sebelah. Nah, kemudian papa itu berkata, Henry nemeni aku ya, gitu. Puji Tuhan, ya dalam kesempatan di bed yang berbeda masuk di situ. Ya namanya beliau kalau pergi, saudara, waktu mau masuk, ini apa keperluannya Pak? Ini ya kita belanja dulu ya, ya gitu. Jadi andai kata malam itu saya terjaga, melek, perut lapar, enggak takut kelaparan, karena apa? Yang ngajak saya ini bonafit. Iya kan? Bonafit. Saudara ini kasih Tuhan. Ketika beliau katakan terbang ke Bali ya, itu saya enggak mikir, kalau toh enggak ada duit ya gampang lah, kucing-kucing diraupi kan begitu. Ya, artinya enggak ngerti ya sudah. Saya karena tahu ya bagaimana pribadi beliau. Ya begitu pulang nanti ya uang transport semua juga diganti. Ini udah ini. Dan kalau beliau ngasih, nggak mungkin kurang, saudara, itu kan, iya kan, mesti lebih. Nah, gitu. Jadi ketika ada ajakan dari satu pribadi yang hebat, jangan mengkhawatirkan dirimu, jangan kau pikir tentang roti makananmu, minum air minumanmu dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ya itu saya contoh sampai sekarang kalau saya berani ngajak orang, ya, umpamanya, yuk kita pergi sana, plus makan semua nanti itu. Makan, saya pernah ngajak itu kan family saya itu ya. Waduh, keluarga saya sebagian kan ya hampir semuanya muslim ya. Saudara dikasih Tuhan, asik saja saya berdoa, Tuhan minta satu waktu ada dana ya Tuhan. Saya sewakan 2 bus ya. Saya ajak pergi menginap 1 malam di satu wilayah di Jogja sana gitu ya. Dan gimana ini caranya? Udahlah, nggak usah mikir. Nah, saya sudah dapat rezeki dari Tuhan. Nah, gitu loh saudara-saudara yang kasih Tuhan. Begitu sampai di sana selalu saya pantau. Ketika restoran itu, hotel itu menyediakan makanan sampai kurang, saya bisa marah itu sama restorannya ya. Jangan gitu. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara ikut seperti pengikutannya, ya Bartimius ini, udah semuanya beres ya saudaraku. Andai kata tinggal dengan ya beliau itu di kamar yang berbeda, selalu pesannya ya kita pesan kamar yang ada connecting door-nya gitu. Jadi di kamar yang lain umpamanya saudaraku, dan itu mesti double pintu ya, double pintu seperti itu. Nah kalau pintu saya selalu saya buka, tetapi sekarang kalau dari pintu ya pimpinan kita itu yang bagian dalam tidak terbuka, ya apa artinya kan begitu. Jadi kalau hubungan kita dekat, kita ada kepercayaan, sewaktu-waktu ya kita bisa jumpa beliau. Ketika beliau mungkin panggil, Henry, ya jeliteng, masuk gitu. Ya. Begitu saya buka pintu bagian kamar saya, pintu kamarnya beliau pasti sudah terbuka. Ya, Tuhan tidak pernah lalai menggenapi janjinya. Jangan dia berkata berteriaklah, berserulah, tapi kemudian dia rupanya tidak membuka pintunya, tidak mungkin. Pagi hari ini biarlah melalui satu pokok pemikiran-pemikiran ini menjadi dasar untuk kita menerima, mengalami apa yang Tuhan janjikan. Dan seluruh hidup kita ini pasti terjamin sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa Surgawi. Apa yang menjadi beban hatimu hari ini? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Coba belajar. Jangan mikir buletisasi, saudaraku. Ya, berpikir sederhana, tetapi punya langkah yang pasti. Ya, ingat itu. Langkah yang pasti apa? Tetap berseru, tetap mendekati Yesus. Walau mungkin sesaat kadang iman kayak ganggu oleh angin semuriwing. Kayak Petrus, Simon itu hampir tenggelam di air. Tetapi langkahnya kan pasti. Ya, mendekati Yesus. Tenggelam pun bagi Yesus tidak sulit untuk mengangkatnya kembali. Mungkin engkau sudah ada yang sempat mengalami langkah salah sehingga engkau tenggelam, imanmu sempat barangkali hanyut. Ya, tetapi kalau engkau membuat langkah yang pasti mengarah kepada Tuhan, maka saya ingin katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengangkat engkau kembali, menolongmu, campur tangan atas hidupmu dan memberikan jaminan yang pasti ke hari esokanmu. Kini Tuhan terus mendengarkan, ya memperdengarkan suaranya, dan kita terus berjalan bersama Yesus. Seperti pagi ini, pagi bersama Yesus, dan kita menikmati semua yang terbaik. Kita akan nyanyi satu pujian untuk kita masuk di dalam doa kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.
tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Mungkin ada yang saat ini sedang mengalami jalan buntu ya Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau yang pasti buka jalan. Tidak ada tembok yang terlalu tebal, tidak ada tembok yang terlalu tinggi yang tidak bisa diseberangi. Jericho yang sedemikian pun dihancurkan oleh Tuhan kuasa. Itu sebabnya kami mau berpegang kepada maksud Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajari kami semua mengerti. Haleluya. Ketika Tuhan seolah berkata, pergilah. Tetapi seorang yang telah menerima segala kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dan dinyatakan, pasti akan mengiring engkau seperti seorang Bartimeus. Dia tidak pergi, tetapi dia perginya mengikut Tuhan. Tuhan, Bapa serahkan setiap keluarga besarku dimanapun saat ini berada, dengan seluruh keberadaannya. Mari Tuhan, Engkau yang campur tangan, karena Engkau tempat persandaran kami. Haleluya. Dan berbahagialah orang yang berpegang pada setiap janji Tuhan. Hari ini kami mendapat satu kebenaran yang diulang, bahwasanya apa yang Kau janjikan bukan tidak ada, semua sudah ada. Selagi kami butuh di dalam dunia ini, segala keperluan kami untuk hari-hari ke depan ini, semua sudah ada Tuhan. Bahkan berapa dari orang tua yang sedang bergumul tentang anaknya, bagaimana nanti ke depan? Maka kami yakin janji Tuhan yang dibutuhkan anak-anak kami sudah ada. Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhanku Yesus, berapa anak-anak kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memasuki perjalanan nikah mereka, atau yang sudah memasukinya, baru-baru ini menerima pelaksanaan peneguhan pemberkatan nikah. Mereka sedang berpikir tentang bagaimana nanti masa depan. Kami yakin dan percaya semua yang Kau janjikan sudah ada buat mereka semua. Tuhan Yesus, Engkau campur tangan, selalu tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Asal kami percaya. Dan pagi ini satu pokok pikiran penting, jangan kami menggunakan potensi berpikir kami secara bulat jelimet, melainkan kami mau dalam kesederhanaan berkata, Tuhan, hidup kami dalam jaminan-Mu, hidup kami dalam kuasa-Mu, kesehatan kami juga di dalam jaminan Tuhan. Haleluya. Bagi yang sakit pun dapat berkata, Yesus, Engkau Sang Yehova Rafa, Engkau Sang Penyembuh, Engkau dokter di atas segala dokter. Haleluya. Jika sorga memang belum butuh kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Menjamah, menyembuhkan yang sakit, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami memang harus berjuang, semangat terus, supaya imunitas kami terus naik, karena kami punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Apapun hasil diagnosa dokter, bagi kami tidak penting. Yang paling penting adalah kami berpegang pada Tuhan dan kami ikut Tuhan terus. Toh satu hari kalau kami harus pergi dari dunia ini, pergi kami tahu kemana kami berada, kecuali hanya bersama-Mu Tuhan. Dan kami menikmati kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebabnya bagi kami orang beriman, antara hidup dan mati sama saja. Karena kalau kami hidup juga bersama Yesus, kami mati pun bersama Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Allah ya Tuhan. Olehnya kami akan berlaku logis, namun percaya kepada janji Tuhan.
Ya, kami harus melakukan vaksinasi seperti yang saat ini memang harus dilakukan. Semua anak-anakmu juga melakukannya dengan yakin bahwa vaksinasi yang diterimakan mendatangkan kebaikan, tambah sehat, haleluya, dan memuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap langkah hidup anak-anak-Mu yang hari-hari ini akan memulai suatu usaha pekerjaan. Ya Allah, ya Tuhan, yang akan membuat terobosan-terobosan, Tuhan, memberikan pencerahan. Dan berkait dengan kedinasan kami, Tuhan yang senantiasa campur tangan. Ketika dalam pekerjaan dunia kerja kami menghadapi tantangan, bahkan ada jegalan-jegalan, ada kerikil-kerikil tajam di sana. Kami tidak perlu gentar. Kalau Tuhan yang mendudukkan kami di negeri perjanjian, tidak ada satupun yang dapat mengeluarkan kami, melainkan kami tetap menikmati janji-janji Tuhan. Haleluya. Mungkin ada yang merasa promosi yang diharapkan rada terlambat. Kami tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kami pada saatnya menerima sesuatu yang Tuhan sediakan, tidak ada yang dapat merintangi di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan orang yang berpikir Tuhan ada rezeki besar di depan kami, dan kami seolah-olah gamang untuk menghadapi itu. Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau teguhkan kepada orang-orang yang demikian untuk yakin kalau itu memang rezeki dari Tuhan, takkan lari kemana. Haleluya. Kasih setia kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kami dari saat ini, bahkan sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai kami bertemu dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput dan mengantar kami pulang ke surga. Olehnya kami akan terusi perjalanan sepanjang hari ini untuk melayani Engkau dalam ibadah pemuda remaja, dan untuk mempersiapkan diri kami buat sepanjang hari Minggu esok kami terus di dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Rahmat berkat-Mu turun atas kami sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kami. Hormat puji bagi-Mu ya Allah, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua yang ibadah pagi bersama Yesus. Puji Tuhan.